sebelah sana. Kita lihat sini. Terus hati-hati, ini udah rusak banget pintunya. Salah lagi. Di sebelah sana, di luar. Coba kita keluar. Ini ada jalan. Bisa ya, Rod? Ini ada Oh ya. di sebelah aku, jadi kamu injak yang tulangnya aja. Oke. Oke. Pelan-pelan. Hah, kenapa ada tangga di sini? Ini kayak, ini arahnya kemana? Dulu, waktu villa ini masih beroperasi, memang di sini tuh adalah jalan setapak. Jadi ini memang semacam teras. Oke. Kami pun mulai menyusuri bagian luar villa yang mana sudah penuh semak belukar yang tinggi demi menguak sosok kuat yang dirasakan Rudy. Dia pindah-pindah. Apa ini? Di sebelah sana. Kamu lihat gak sih itu kayak ada, itu, lihat gak itu depan kamu persis kita sekarang kayak ada sosok putih gak sih? Samar-samar. Sama. Tuh. Beberapa orang yang beruntung memang dia menampakkan diri, tapi sosoknya itu nggak terlalu jelas. Assalamualaikum. Sosoknya itu yang jelas dia ini kakek-kakek bentuknya, wujudnya. Dia saat ini menggunakan pakaian serba coklat, pakaian adat Sunda. Pakaian adat Sunda. Kakek-kakek. Tapi dia ini bukan wujudnya dia yang biasanya sih. Dengan siapa saya bicara? Kami pun mencoba mendekat ke arah pendopo tua yang mana adanya sosok putih dengan kekuatan besar. Wah, ini tempatnya benar-benar terbengkalai. Assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara? Cepu Manik. Beliau leluhur saya, Cupu Manik. Cupu Manik itu kakaknya Nyi Centering Manik, yaitu Nyi Centering Manik itu istrinya yang Prabu Siliwangi yang kedua. Dia bilang dia tinggal di sini sudah lama sekali, dari zaman dulu kerajaan. Dia adalah yang memegang kekuasaan di daerah sini. Dia memegang kekuasaan di daerah ini. Dan apakah dia dulu tinggal di... Sebentar, Bentar dulu ya. ini ada yang lewat depan kita. Iya. Ini bukan binatang biasa ini. Rut, tunggu. Bergerak sendiri. Ini bergerak sendiri. Ini maksudnya apa, Rut? Ini Anak buahnya. Anak buahnya. ini aneh banget nih. Tiba-tiba ada yang bergerak sendiri di situ. Saya tanya, itu perbuatan siapa? Dia bilang, anak buahnya. Anak buahnya ada ribuan di sini. Anak buahnya berwujud apa, Rut? Macam-macam, Nak. Hati-hati, di sini banyak ular. Dan ular itu sebenarnya tunduk sama dia. Jadi semua ular-ular di sini juga tunduk sama dia, sama beliau ini. Beliau ini juga kadang
berubah wujud menjadi sosok ular. Ular hitam bermahkota batu merah di sini. Ular hitam bermahkota batu. Ini ular besar. Tingginya seberapa? Berapa meter kira-kira? Nah, itu untuk ukurannya terserah dia. Dia bisa merubah wujud jadi sebesar apapun yang dia mau. Wujud beliau, mohon maaf ya, maaf ya ini ya, saya sebut wujud beliau. Beliau sosok ular. Bermahkota ya, Pak? Ya, tapi kadang dia kecil, kadang dia gede. Tergantung orang di tingkat baiknya ketemunya gimana. Solam merasa terganggu dengan kedatangan kami. Gangguan seperti pergerakan benda secara aneh kembali kami rasakan. Ini benar-benar bisa dilihat ya pemirsa, itu di belakangnya benar-benar steady still. Padahal mereka jaraknya berdekatan, tapi cuman itu doang yang dari tadi gerak-gerak sendiri. Ya, tapi aku masih bertanya-tanya, si sosok ini tuh sebetulnya apa sih hubungannya dengan villa ini, dengan perempuan cantik yang tadi kamu bilang ada di depan, bahkan dengan penjaga yang ada di depan villa ini? Dayang tadi di depan itu dayangnya dia. Terus yang mata besar barong itu, barong mata besar itu juga penjaganya dia. Tadi kamu tanya apa hubungannya dengan villa ini? Sebenarnya nggak ada. Jadi villa ini memang karena masalah operasional, nggak ada hubungannya dengan makhluk-makhluk ini. Tapi beberapa kali orang yang di villa ini ada yang melihat sosok-sosok astral, itu ada betul. Oke Ruth, tapi apa hubungannya sosok ini sama kerajaan Prabu Siliwangi yang kamu ceritain tadi? Ini relasinya sih. Lagi suara Lagi, hewan suara yang lagi. dari tadi emang berisik banget di sini Ruth. Oke, tadi kamu bilang dia relasinya ya, dan sosok itu masih ada di samping kamu Ruth. Agak menjauh. Agak menjauh. Sekarang posisi dia tuh agak menjauh di sebelah sana. Oke, dan kayak perasaan aku udah mulai gak enak banget dari tadi semenjak tahu kayaknya energinya bentrok dengan salah satu kru kita, dan jujur aku khawatir daripada dia kenapa-napa. Gimana kalau kita pindah lokasi aja Ruth? Mungkin kita ke tempat yang lebih aman dulu Iya. ya di sebelah sana ya. Ya, itu lebih baik ya. Iya, yuk. Kami pun menyudahi penelusuran malam ini, menuntaskan ribuan tanya yang telah terjawab akan peristiwa yang pernah terjadi. Kayaknya kita akan menyudahi penelusuran kita kali ini. Tapi aku sekarang juga udah tahu nih cerita dari Villa Nanas ini, gimana para makhluk yang ada di sini sebetulnya tidak mengganggu penghuni yang pernah tinggal di sini, karena memang villa ini ternyata terbengkalai karena urusan operasional. Tapi memang makhluk-makhluk yang ada di sini ternyata punya korelasi nih dengan makhluk-makhluk astral di zaman dulu banget, di zaman kerajaan. Terbukti dengan di penelusuran kita kali ini, aku benar-benar merasakan energi-energi yang begitu mencekam banget. Nah, sebelum kita pergi Ruth, mungkin aku mau tanya sama kamu, kira-kira dari tempat ini mana yang cocok untuk spot uji berani malam ini? Sini. Di sini. Karena di sini titik pertemuan, titik perkumpulan yang dari sana, dari sana, dari sana. Jadi rata-rata lewatnya di sini. Oke, ya. Dan memang dari awal kayak kita udah ngerasain banget ya energi yang kuat yang ada di sini. Ya udah kalau gitu Ruth, daripada lama-lama di sini badan aku juga kayak udah mulai nggak enak, udah mulai pegel. Kita cari tempat yang aman, sekaligus kita akan jemput sahabat uji berani kita. Ya. Ya.